Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran mikrobiologi bersama kami kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bakteri. Tetapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri dulu ya. Nah, kelompok 2 sendiri terdiri dari saya, Sabira Pramudia Wardani, dan rekan-rekan saya ada Amalia Wilda Aulia, kemudian ada Mareta Putri Paulin, dan ada Brudan Abid Hakam. Nah, sebelumnya, apa sih itu bakteri? Bakteri merupakan organisme yang paling banyak jumlahnya dan lebih tersebar luas dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Dan bakteri merupakan organisme uniseluler dan prokariot, serta umumnya tidak memiliki klorofil dan berukuran renik atau mikroskopik. Nah, bakteri dapat hidup di darat, lautan, maupun di tempat-tempat yang ekstrim. Nah, berikutnya, ciri-ciri pada bakteri. Yang pertama, bakteri merupakan organisme uniseluler. Yang kedua, bakteri bersifat prokariot, yakni tidak memiliki membran inti sel. Ciri yang ketiga, bakteri tidak memiliki klorofil. Ciri yang keempat, bakteri memiliki ukuran tubuh yang bervariasi. Umumnya, memiliki ukuran rata-rata 1 hingga 5 mikrometer. Ciri yang kelima, bakteri hidupnya bersifat autotrof dan heterotrof. Ciri yang keenam, bakteri memiliki plasmid yaitu DNA berbentuk sirkuler. Dan ciri yang ketujuh, bakteri berkembang biak secara vegetatif. Nah, selanjutnya masuk pada struktur bakteri. Struktur bakteri ini dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Struktur bakteri primer tersusun atas dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, DNA, dan granula penyimpanan. Sedangkan pada struktur bakteri sekunder tersusun atas kapsul atau lapisan lendir, flagellum, pilus, fibria, klorosom, vakuola gas, dan endospora. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa aja bentuk-bentuk dari bakteri itu? Yuk kita cari tahu apa aja bentuk-bentuk dari bakteri. Berdasarkan bentuknya, bakteri dibedakan menjadi 3, yakni bakteri kokus, bakteri basil, dan bakteri Spirilia. Nah, bakteri kokus sendiri terdapat beberapa macam, yakni monokokus yang berupa sel bakteri kokus yang tunggal, kemudian ada diplokokus, yakni 2 sel bakteri kokus yang berdempetan, lalu ada tetrakokus, yakni 4 sel bakteri kokus berdempetan yang membentuk segi 4, selanjutnya ada sarkina, yakni 8 sel bakteri kokus berdempetan yang membentuk kubus, kemudian ada streptokokus, yakni lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan yang membentuk rantai, dan yang terakhir ada Staphylococcus, yakni lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan yang membentuk seperti buah anggur. Sama halnya dengan bakteri kokus, bakteri basil juga dibedakan menjadi beberapa macam, yakni monobasil yang berupa sel bakteri basil tunggal, kemudian ada diplobasil yang berupa 2 sel bakteri basil yang berdempetan, dan ada streptobasil yang berupa 4 sel bakteri basil berdempetan membentuk rantai. Nah, pada bakteri Spirilia juga dibedakan menjadi beberapa macam, yakni bakteri spiral yang mempunyai bentuk seperti gelombang, kemudian ada Spiroseta, yakni berbentuk seperti skrup, dan yang terakhir ada Vibrio, yakni bentuk sel bakteri yang berbentuk seperti koma. Nah, bakteri tentu saja juga memiliki alat untuk bergerak. Alat gerak pada bakteri ini berupa flagellum yang berbentuk seperti batang atau spiral yang menonjol dari dinding sel. Nah, flagellum ini memungkinkan bakteri untuk bergerak menuju lingkungan dengan kondisi yang menguntungkan. Flagellum ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada monotrik, jika hanya berjumlah 1 saja. Kemudian ada lopotrik, jika berjumlah banyak tapi hanya di satu sisi saja. Lalu ada amfitrik jika berjumlah banyak di kedua ujungnya, dan ada petritrik, yakni jika tersebar di seluruh permukaan sel bakteri. Bakteri membutuhkan kondisi yang tepat untuk hidup dan tumbuh. Kira-kira faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri? Yang pertama ada suhu, derajat keasaman atau pH, konsentrasi garam, sumber nutrisi,
zat-zat sisa metabolisme, dan juga zat kimia. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara bakteri berkembang biak? Cara perkembangbiakan bakteri dibagi menjadi dua. Ada reproduksi secara aseksual dan ada reproduksi secara seksual. Kira-kira apa ya perbedaannya? Yang pertama, ada reproduksi secara aseksual. Bakteri umumnya melakukan reproduksi atau berkembang biak secara aseksual dengan membelah diri. Pembelahan sel pada bakteri adalah pembelahan biner, yaitu setiap sel membelah menjadi dua. Proses pembelahan biner diawali dengan proses replikasi DNA menjadi dua salinan DNA identik yang diikuti pembelahan sitoplasma dan akhirnya terbentuk dinding pemisah di antara kedua sel anakan bakteri tersebut. Yang kedua, untuk reproduksi secara seksual dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu transformasi, transduksi, dan yang terakhir konjugasi. Pada tahap transformasi, terjadi pemindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lainnya secara langsung tanpa penghubung. Selanjutnya, pada tahap transduksi, terjadi pemindahan DNA yang dibantu oleh virus fage sebagai perantara. Jika suatu bakteri diinfeksi oleh virus fage, bakteri tersebut akan mengalami lisis dan melepaskan fage beserta DNA yang dimilikinya. Virus fage dan DNA tersebut kemudian menempel pada bakteri yang lain. Nah, pada tahap terakhir yaitu tahap konjugasi, terjadi pemindahan materi genetik secara langsung. Pemindahan ini terjadi dari satu bakteri ke bakteri lain melalui jembatan konjugasi. Yang pertama ada pada bidang kesehatan. Sisi positif bakteri dalam bidang kesehatan yaitu berperan positif dalam kesehatan manusia seperti bakteri probiotik yang membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus dan sistem kekebalan tubuh, serta membantu tubuh manusia mencerna makanan dan menyerap nutrisi. Dan tak hanya itu, peran mereka juga penting yaitu menghasilkan beberapa vitamin di saluran usus, misalnya asam folat, niacin, dan vitamin B6 dan B12. Nah, selain sisi positif, mereka juga memiliki sisi negatif, yaitu bakteri dapat menjadi patogen yang menyebabkan penyakit, seperti bakteri penyebab infeksi saluran kemih, infeksi kulit, dan juga pneumonia. Yang kedua ada pada bidang pertanian. Sisi positif bakteri dalam bidang pertanian yaitu seperti bakteri Rhizobium yang membantu tanaman dalam menyerap nitrogen dari udara, dan bakteri Bacillus thuringiensis yang digunakan sebagai insektisida alami. Nah, selain sisi positif, terdapat juga sisi negatif, yaitu bakteri dapat menyebabkan penyakit tanaman, kerusakan pada buah dan sayur, dan menurunkan kualitas hasil pertanian dan memicu juga kerusakan pada akar tanaman. Bidang pangan. Sisi positif bakteri dalam bidang pangan yaitu bakteri dapat digunakan dalam proses fermentasi makanan yang dapat meningkatkan rasa, kandungan gizi, dan juga daya tahan makanan. Contohnya pada makanan seperti keju, yogurt, dan juga kecap. Nah, selain sisi positif, terdapat juga sisi negatif. Beberapa bakteri dapat terkontaminasi pada makanan mentah atau tidak terolah dengan baik, dapat menyebabkan keracunan makanan. Selanjutnya pada bidang lingkungan. Sisi positif bakteri dalam bidang lingkungan yaitu bakteri memainkan peran penting dalam penguraian limbah organik dan siklus nutrisi di alam. Dan pada sisi negatif bakteri di bidang lingkungan yaitu bakteri tertentu dapat menghasilkan zat berbahaya atau mencemari lingkungan jika mereka tumbuh berlebihan, seperti bakteri yang menghasilkan toksin di perairan atau tanah. Selanjutnya pada bidang industri. Sisi positif bakteri dalam bidang industri yaitu bakteri digunakan dalam produksi enzim, antibiotik, asam amino, dan senyawa kimia lainnya dalam industri farmasi dan kimia. Dan sisi negatif pada bidang industri bakteri yaitu bakteri dapat mengkontaminasi produk industri dan menyebabkan kerusakan atau kerugian ekonomi. Selanjutnya pada bidang teknologi. Sisi positif bakteri dalam bidang teknologi yaitu bakteri digunakan dalam bidang bioteknologi untuk produksi protein rekombinan, pengolahan limbah, dan pengolahan air. Dan sisi negatif pada bidang teknologi yaitu beberapa bakteri dapat menyebabkan porosi pada material teknik atau infrastruktur. Selanjutnya pada bidang energi. Sisi positif bakteri dalam bidang energi yaitu bakteri digunakan dalam produksi energi terbarukan seperti sel bahan bakar mikroba. Dan pada sisi negatifnya yaitu bakteri dapat menyebabkan korosi pada sistem pembangkit listrik atau infrastruktur energi.